Di dalam toilet, Aiden mendengar seseorang sedang berbicara lewat telepon. Suara itu terdengar jelas, tapi Aiden tak tahu siapa yang berbicara. 7 pasal laporan distopia. Malam itu, Aiden dan Baruta duduk di ruang pojok Labora Vita, saling berbagi cerita sambil ditemani secangkir kopi dingin. Di tempat itu, deruh mesin kopi dan suara percakapan samar menjadi latar belakang bagi obrolan mereka. Aiden, dengan tatapan kosong yang penuh luka, mulai bercerita tentang betapa megahnya Labora Distopia, sebuah tempat kerja yang dari luar terlihat gemerlap dan penuh prestis, tapi di dalamnya menyimpan rahasia kelam. Sementara itu, Baruta berbagi kisah tentang perubahan drastis dalam hidupnya sejak bekerja di Labora. "Kau tahu kenapa aku dipecat?" tanya Aiden, memulai kisahnya dengan senyum pahit. Baruta menggeleng, matanya memancarkan rasa ingin tahu. "Aku sengaja melakukan kesalahan penakaran bahan dari multivitamin rawa rontek," kata Aiden, menghembuskan nafas panjang. Baruta terkejut. "Mengapa kau sengaja melakukan itu?" Aiden tersenyum tipis, lalu memulai cerita panjang tentang 7 pasal laboran, aturan yang harus dipatuhi setiap pekerja di Labora Distopia. Yang pertama, atasan selalu benar. Kedua, bila atasan salah, kembali ke pasal 1. Ketiga, hanya ada kata ya dan siap. Keempat, yang enak hanya untuk atasan. Kelima, bila bawahan dikasih enak, harus tanya kenapa. Keenam, jangan pernah mengeluh karena semua pernah mengalami. Dan ketujuh, jika masih mengeluh, siapa suruh menjadi laboran. Selain itu, ada juga 3 larangan mutlak yang tak boleh dilanggar: menolak perintah atasan, terlambat, dan salah meracik multivitamin rawa rontek. Aiden juga menambahkan bahwa di Labora Distopia, menonaktifkan ponsel adalah hal yang sangat haram. Setiap pesan atau panggilan yang masuk harus direspon dalam waktu 10 detik. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dipecat dan keluarganya akan dipenjara sebagai tebusan atas kesalahan mereka kepada Raja Distopia. Namun, Aiden tidak merasa terlalu tertekan oleh ancaman ini karena dia hidup sebatang kara. Malam itu, seperti biasa, Aiden dan rekan-rekannya bekerja tanpa henti. Bahkan di tengah malam buta, para laboran sudah terbiasa dengan kelelahan dan tekanan yang datang silih berganti, layaknya kulit yang dikelupas sedikit demi sedikit. Di tengah kantuk yang menghantui, Aiden memutuskan untuk pergi ke toilet guna membasuh wajahnya, berharap dinginnya air bisa sedikit membangkitkan semangat. Di dalam toilet, Aiden mendengar seseorang sedang berbicara lewat telepon. Suara itu terdengar jelas, tapi Aiden tak tahu siapa yang berbicara. Hanya saja kalimat yang diucapkan sangat mencurigakan. Lord Devon dan Raja Malvador sangat penasaran dengan rasa daging orang utan Darkolan itu. Aiden tertegun, penasaran. Siapa Lord Devon? Dan apa hubungannya dengan orang utan Darkolan? Pikiran Aiden berputar-putar mencari jawaban. Ketika orang itu keluar dari toilet, Aiden melihat sosoknya, seorang sopir truk kiriman barang. Jelas terlihat dari seragam yang dikenakannya. Aiden segera memalingkan wajah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dalam hati, dia menyimpan rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang besar. Aiden mulai memperhatikan ritme kerja di Labora Distopia. Setiap pukul 2.00 dini hari,
sopir pengiriman barang dengan truk berwarna hijau selalu datang. Berbeda dengan kurir lainnya, sopir ini tampak lebih istimewa, bertubuh kekar layaknya bodyguard dan mengenakan rompi anti peluru. Truk yang dibawanya tidak berhenti di resepsionis, melainkan langsung masuk ke sebuah gedung kosong yang hanya bisa diakses oleh staf khusus. Menurut rumor, gedung itu memiliki ruang bawah tanah yang terhubung langsung dengan kediaman Raja Malvador. Aiden mulai merangkai potongan-potongan informasi yang dia kumpulkan. Dia pernah menyadari bahwa multivitamin rawa rontek yang selalu dikemas dalam kotak mewah dengan nama para pemburu memiliki peran penting. Bahkan, Aiden pernah menemukan nama Lord Devon di salah satu lot pengiriman multivitamin tersebut. Dari situlah, dia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan di Labora Dystopia. Suatu hari, Aiden dengan sengaja mengganti bahan multivitamin dari 36/1D dan 17/60 menjadi bahan AP hanya karena stok AP berlimpah di gudang. Kesalahan ini membuatnya dipecat, namun Aiden sudah memperhitungkan segalanya. Dia mengganti label bahan AP dengan 36/1D dan 17/60 sehingga bukti kesalahannya menjadi kabur. Meskipun begitu, kegaduhan tetap terjadi. Para pekerja di pabrik bahan laboratorium kehilangan pekerjaan mereka, dan pabrik-pabrik pun terpaksa melakukan pemecatan massal. Aiden mulai yakin bahwa rahasia besar ini berkaitan dengan Darkolan. Dan ketika akhirnya dia tiba di Darkolan, pemandangan yang ia saksikan membuatnya terhenyak. Orang utan di sana bekerja keras memetik apel seharian. Sementara di Dystopia, para pekerja selalu disuguhkan apel kualitas terbaik tanpa perlu bersusah payah. Di Darkolan, tak ada fasilitas mewah seperti Dystopia, di mana orang-orang hidup nyaman bak di hotel bintang 5. Perjalanan Aiden baru saja dimulai, dan dia tahu bahwa Darkolan menyimpan jawaban atas semua pertanyaannya dalam keheningan malam yang penuh rahasia. Aiden bertekad untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik megahnya Labora Dystopia.